Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Karim dari kelas 10 TBSM. Saya membuat video ini karena kena sanksi alfa sebanyak 8 kali. Saya akan menjelaskan penggunaan jangka sorong dalam pengukuran panduan praktikal. Penggunaan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat penting dalam pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan ukuran yang tepat bagi objek dalam panduan ini. Kita akan membincangkan cara menggunakan jangka sorong dengan betul dan teknik-teknik yang perlu diketahui. Komponen jangka sorong. Jangka sorong terdiri daripada beberapa komponen utama seperti rahang, kala, dan penunjuk. Memahami setiap komponen adalah penting untuk memastikan ketepatan dalam pengukuran. Mari kita lihat fungsi setiap bagian. Jenis jangka sorong. Terdapat beberapa jenis jangka sorong seperti jangka sorong analog dan digital. Jangka sorong digital memberikan bacaan yang lebih mudah dan tepat, manakala jangka sorong analog memerlukan kemahiran untuk membaca skala. Cara menggunakan jangka sorong. Untuk menggunakan jangka sorong, buka rahang dan letakkan objek di antara rahang tersebut. Objek di antara rahang tersebut, pastikan objek berada di dalam. Buka rahang dan letakkan objek di antara rahang tersebut. Pastikan objek berada dalam kedudukan yang stabil sebelum menutup rahang dan membaca bacaan. Mengambil ukuran dalam. Untuk mengambil ukuran dalam, gunakan rahang dalam jangka sorong. Pastikan rahang dalam menyentuh permukaan dalam objek dan baca skala dengan tepat. Ini penting untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Mengambil ukuran luar. Menggunakan rahang luar jangka sorong untuk mengukur dimensi luar objek. Pastikan rahang luar menyentuh permukaan objek dengan baik. Bacaan yang tepat adalah kunci untuk hasil yang memuaskan. Mengukur kedalaman jangka sorong juga boleh digunakan untuk mengukur kedalaman. Gunakan penunjuk kedalaman yang terletak di ujung jangka sorong dan masukkan ke dalam lubang atau alur lubang atau alur untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Kesalahan umum. Beberapa kesalahan umum dalam penggunaan jangka sorong termasuk bacaan yang tidak tepat dan objek yang tidak stabil. Pastikan untuk memeriksa alat dan objek sebelum mengambil ukuran untuk menyalahkan kesalipan. Penyelenggaraan jangka sorong. Penyelenggaraan jangka sorong adalah penting untuk memastikan keberkesanan dan ketepatan. Pastikan untuk penyelenggaraan jangka sorong adalah penting untuk memastikan keberkesanan dan ketepatan. Pastikan untuk membersihkan alat selepas digunakan dan simpan tempat yang selamat untuk mengelakkan kerusakan. Kesimpulan, penggunaan jangka sorong dalam pengukuran adalah kemahiran yang penting. Dengan memahami cara penggunaan dan penyelenggaraan yang betul, kita dapat memastikan ketepatan dalam semua pengukuran. Semoga panduan ini bermanfaat. Pengertian jangkauan sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam satu benda.
Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun rumah, misalnya tabung. Nah, jangkar sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur pakai penggaris. Jadi bisa disebut tingkat ketelitian alat ukur jangka panjang lebih tinggi dari penggaris. Bagian-bagian jangka sorong. Alat ukur jangka sorong terbagi jadi dua bagian, rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dari penggaris yang cuma punya satu skala pembacaan. Jangka sorong punya dua skala. Skalanya terdiri dari skala utama dan skala vernier atau yang biasa dikenal dengan skala Nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap. Kalau skala Nonius itu skala pendek yang ada di rahang geser. 1. Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Seperti 2. Rahang luar. Rahang luar terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter lebar atau panjang benda. 3. Tangkai pengukuran kedalaman. Tangkai ukur kedalaman memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. 4. Skala utama. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15 sampai 17 cm. Skala Nonius. Skala Nonius memiliki fungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam suatu mm atau inci. 6. Baut penguji. Baut penguji memiliki fungsi untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan, tidak terlepas dan skala bergeser saat akan diukur. Cara menggunakan dan membaca jangka sorong. 1. Periksa dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. 2. Kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. 3. Letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. 4. Tarik rahang geser ke kiri sampai menjepit benda yang mau diukur. 5. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Jangka sorong analog atau manual. Jangka sorong jenis ini biasanya digunakan untuk praktikum di sekolah atau laboratorium sekolah karena hanya untuk keperluan praktek. Cara menggunakannya pun lumayan sulit. Ini masih secara manual sehingga memerlukan ketelitian yang lebih saat menggunakannya. Kemudian untuk mengetahui hasil pengukurannya, Grenodes perlu menghitungnya terlebih dahulu. 2. Jangka sorong digital. Jangka sorong jenis ini sudah dikembangkan dari jenis sebelumnya yang masih analog atau manual. Germex mungkin akan kesulitan menemukan jangka sorong digital di sekolah atau di laboratorium sekolah. Jangka sorong ini memiliki layar yang dapat menampilkan nilai dari ukurannya. Benda yang telah diukur tersebut tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu secara manual. Jangka sorong digital ini akan sangat memudahkan mempercepat saat mengukur bentuk benda-benda, misalnya dalam jumlah yang banyak. Namun dari segi harga, jangka sorong digital lebih mahal harganya dibandingkan dengan jenis analognya.
Jangka sorong arloji atau jauh. Jangka sorong arloji adalah salah satu jenis jangka sorong yang cara membacanya menggunakan jarum ukuran analog yang di bagian mukanya tertempel atau menggunakan stopper. Jangka sorong ini menggunakan jam ukur sebagai ganti skala nonius saat menginterpolasikan garis indeks terhadap skala batang ukur. 4. Jangka sorong ketinggian. Jangka sorong ketinggian adalah salah satu jenis instan insut yang berfungsi untuk mengukur ketinggian. Jangka sorong ini memiliki rahang ukur yang bergerak secara vertikal pada batang yang berskala tegak lurus, yang berskala tegak lurus dengan landasannya. Rahang ukur pada jangka sorong ini sejajar dengan alasannya agar garis ukur tegak lurus dan permukaan di mana landasannya diletakkan. Itulah sebabnya penggunaan jangka sorong ini membutuhkan permukaan agawan yang rata, seperti permukaan meja yang rata. Bagian-bagian pada alat ukur jangka sorong. Agar bisa menggunakan alat ukur Gramex tentu perlu mengetahui bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Jika Gramex memahami bagian-bagian pada jangka sorong, pasti akan mudah menggunakannya. Untuk mengukur diameter atau kedalaman yang bentuk tertentu, berikut ini bagian-bagian jangka sorong yang perlu Gramex ketahui agar bisa menggunakannya.